فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Datang satu suku, Khuza'ah, yang menjadi sekutu Nabi SAW. Waktu tadinya mereka masih dalam keadaan kafir. Datang kemudian mereka juga mengikrarkan masuk Islam semuanya. Ini tentu kisah tentang Umrah Al-Qadha. Dan tentu saja teman-teman sekalian, pertemuan akan datang insyaAllah. Kita akan masuk ke surat-surat Nabi SAW yang tertujukan kepada raja-raja dunia. Dan bagaimana ini menandakan penyempurnaan agama Islam, karena memang dasarnya mereka akan masuk Islam sebagaimana kita lihat nanti. Di antaranya surat kepada Herakl, surat kepada Muqaykis dan banyak raja-raja yang lain, dan bagaimana fenomena kejadian pada saat itu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Umrah Al-Qadha. Yang pertama, kalau terjadi seorang muslim terlanjur pergi untuk umrah, kemudian ternyata ada halangan syar'i, terutama kalau terjadi peperangan ya. Tentu sekarang alhamdulillah tidak ada ini. Tapi kalau terjadi peperangan atau ada uzur, setelah dia lewat miqat, dia nggak bisa. Allahu alam apa itu, gempa kah, banjir kah, apa saja, dan tidak memungkinkan mereka masuk ke Mekah, maka hukum syar'inya adalah mereka bertahallul. Tahallul, kemudian mereka pulang ke negara masing-masing. Ini diambil dari Umrah Qadha. Karena begitu yang terjadi pada tahun sebelumnya di kesepakatan Hudaybiyah. Dan ternyata ini juga kata ulama hukum fikihnya, sunnahnya dia menggantinya di waktu kalau muslimin sudah merasa aman. Terbukti Nabi SAW umrah di waktu itu. Yang kedua, pentingnya muslimin untuk istiqamah dalam menerapkan agama mereka. Dan mereka harus yakin dengan janji-janji Allah walaupun melalui proses-prosesnya. Walaupun melalui proses-prosesnya, artinya ada proses. Nabi SAW dipastikan akan menang, sebagaimana kita juga akan takluk nanti Mekah. Tetapi Nabi SAW melalui prosesnya, dan nikmati proses itu. Nikmati proses teman-teman sekalian, kita proses dalam istiqamah ini adalah butuh kesabaran, butuh ada proses, maka tetap istiqamah saja. Yang ketiga, perlunya kaum muslimin menunjukkan kekuatan di depan orang-orang non-muslim kalau memang terjadi perseteruan di antara mereka. Tentu tidak terjadi kalau negara lagi tidak ada apa-apa. Misalnya antara Indonesia sama negara satu non-muslim tidak ada masalah, maka tidak perlu kita tunjukkan itu. Tapi di saat ada permasalahan yang terjadi, misalnya terjadi memang peperangan, kemudian juga terjadi kesepakatan damai dulu beberapa saat, di situ muslimin tidak boleh lengah. Mereka harus menunjukkan kekuatan. Terlebih lagi kalau keluar isu, oh umat Islam sekarang sudah lemah, makanya mereka damai. Di situ kita dianjurkan dalam pelajaran Umrah Qadha ini menunjukkan kekuatan muslimin. Bagaimana mereka menunjukkan kekuatan. Nabi SAW tunjukkan itu tadi waktu mereka jalan. Pelajaran yang keempat adalah bolehnya di atas Ka'bah digunakan untuk azan. Jadi ada sebagian orang menganggap tidak boleh Ka'bah dinaikin. Padahal sebenarnya bukan tidak menghormati. Dan memang tidak boleh sembarangan orang. Di zaman Nabi SAW tidak sembarangan orang naik. Nabi sendiri SAW tidak naik ke atas Ka'bah. Tapi waktu itu beliau menyuruh muadzin untuk naik ke atas. Bilal radhiyallahu anhu. Tentu ini juga tidak dianjurkan terjadi di zaman sekarang kata ulama. Ini terjadi di zaman Nabi SAW karena sekarang sudah ada pengeras-pengeras suara. Tapi ini terjadi hukum pada saat itu. Terjadi hukum pada saat itu. Yang keempat teman-teman sekalian, sunnah. Ya, tentu ini kalau bisa seseorang muslim masuk ke dalam Ka'bah. Tapi sekarang memang tentu hanya dibukakan untuk tamu-tamu kerajaan. Karena memang muslimin terlalu banyak. Ya, dan dikhawatirkan nanti terjadi fitnah-fitnah yang tidak ketahuan ya, atau tidak diketahui. Karena Ka'bah sangat kecil, jumlah muslimin sekarang sudah miliaran jumlahnya. Ya, yang tawaf itu setiap hari sudah sekian ribu, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang gitu kan. Maka dikhawatirkan fitnah tentu ditutup. Tapi termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW adalah masuk ke dalam Ka'bah. Yang saya tahu Allahu alam termasuk peserta para perlombaan hafaz Quran atau hafid Quran atau tahfidz Quran di Mekah yang biasa diadakan oleh Rabitan, juga tamu-tamunya diajak ke sana, gitu kan. Dan beberapa tamu-tamu kerajaan tentunya masuk ke sana. Ini termasuk sunnah. Dan di sini Nabi SAW tidak sempat masuk karena tidak diizinkan oleh Quraisy. Tapi kita lihat di pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam fisik yang ada pintunya, maka tentu masuk dalam Ka'bah Hijri Ismail. Ya, jadi kalau misalnya kita perumpamakan ini adalah Ka'bah, di sebelahnya ada lengkungan ya, warna putih marmer, ada 3 lampu.
dikasih pintu warna hijau itu adalah Hijr Ismail. Itu sebenarnya masuk dalam Ka'bah. Dan dibolehkan kita datang ke situ untuk sholat di dalamnya. Tentu sholat 2 rakaat niatnya tahiyat masjid. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagian ulama menambahkan manfaat mengatakan kalau seseorang menderita penyakit, ini anjuran saja. Maka dianjurkan untuk tidak terlalu banyak vakum kecuali tubuhnya sangat lemah. Karena anjuran Nabi SAW di sini untuk bergerak, gitu kan? Dan kita tahu memang agama kita ini agama bergerak. Haji, umroh, sholat, cari nafkah, jihad, agama bergerak. Kita kalau pergi haji teman-teman sekalian jalan, bergerak. Tawaf, sa'i, ya. Jalan antara Arafah, Muzdalifah, Mina, pergi ke Jumrah, gitu kan? Memang agama ini agama bergerak. Dianjurkan, bahkan ulama mengatakan pergi masjid jalan kaki lebih afdal daripada orang bertunggangan. Sampai begitu, jadi disuruh bergerak. Kita tahu ini agama yang bergerak. Maka di sini ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah karena di setiap gerak-gerik itu ada berkah. Artinya dianjurkan untuk orang tidak vakum, bergerak. Mungkin kalau kita sekarang dengan olahraga dengan segala macam, ini termasuk hal yang dianjurkan. Selanjutnya adalah perlunya seorang muslim cerdas dan jeli dan tidak boleh tertipu oleh musuh. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu pada saat menyiapkan senjata-senjata perang walaupun tidak dipakai untuk menyerang musuh terlebih dahulu, tapi berjaga-jaga. Dan betul hampir saya terjadi pengkhianatan dari Quraisy. Pelajaran yang selanjutnya juga adalah bolehnya terjadi kesepakatan damai antara muslimin dengan orang-orang kafir kalau dilihat ada maslahat dan mudaratnya. Nabi SAW di perang Khaybar yang sebelumnya kita jelaskan, waktu melihat ada orang-orang Yahudi Fadak, wilayah Fadak, yang berusaha untuk menegosiasi dengan Nabi SAW, Nabi terima. Walaupun Nabi punya pasukan bisa menyerang. Tapi kalau mereka pertama menawarkan diri untuk damai, ya sudah kita damai. Karena kondisi damai teman-teman lebih memudahkan orang-orang kafir masuk Islam dibandingkan peperangan. Karena kalau dalam kondisi damai, kayak kita sekarang Masya Allah, negara-negara Islam banyak damai gitu kan, perdamaian dengan negara kafir, semuanya bisa lintas negara. Kita masuk pakai paspor, pakai visa, masuk ke negara manapun bisa masuk gitu kan. Kita sekarang leluasa menawarkan Islam dan ini lebih mudah membuat orang lain terima Islam. Kita bisa sebarin buku, kita bisa berdialog, bebas, nggak ada masalah. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang lebih penting dibandingkan peperangan. Kalau peperangan, umumnya itu bisa membangkitkan semangat orang mempertahankan agamanya, walaupun dia dalam keadaan salah. Gitu kan. Maka di sini perdamaian sangat penting, didahulukan. Karena memang target Islam adalah perdamaian, bukan penyerangan. Dan kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib waktu sudah tahu pasti akan menembus benteng Khaybar, hai Ali, ingatlah, engkau jalan dengan tenang, tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak jizyah, kalau mereka tolak baru perang. Dan ketahuilah kalau ada satu orang saja dapat hidayah karena kau, karena dakwamu, itu lebih baik daripada unta betina merah. Artinya lebih baik kau menjadi penyebab orang dapat hidayah daripada kau perangi dia. Jangan kalian berharap musuh, kata Nabi SAW dalam juga di Khaybar waktu pertama tiba di benteng Khaybar. Jangan kalian berhadap bertemu musuh, kecilkan takbir kalian. Tapi kalau kalian ketemu kokohlah, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalaupun kita pergi jihad bukan termasuk pengecut. Kita berharap tidak bertemu musuh, tapi musuh tiba-tiba mengalah, itu lebih baik. Tapi kalau bertemu dengan musuh kita kokohkan telapak kaki kita. Ini pelajaran-pelajaran teman-teman sekalian diambil dari ibadah ini atau perjalanan sirah ini dari tadi pagi kita bahas sampai malam ini tentunya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adanya keutamaan atau fadilah orang umroh. Dianjurkan orang umroh ya. Dan ini bolehnya juga seseorang umroh berulang-ulang kali sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah atau para ulama tentang masalah umrohnya Nabi SAW. Walaupun ini adalah umroh qadha, tapi tetap beliau berarti seakan-akan melakukan umroh 2 kali karena 2 kali tahallul. Cuma yang pertama tertahan oleh musuh lalu kemudian beliau umroh lagi setelahnya. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW juga antara umroh dengan umroh pengampunan dosa di antara keduanya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Artinya dianjurkan seseorang untuk sering mengulanginya. Juga sabda Nabi SAW, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Allahu a'lam. Baiklah kalau begitu teman-teman, semoga Allah berkahi majelis kita. Dan kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah dengan kemahamurahannya untuk menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan selalu kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dari seluruh penjuruhnya dan seluruh utangnya terlunasi dengan izinnya tentunya.
dan seluruh muslimin di bawah naungan ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja seluruh wilayah Islam diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua tanpa terkecuali di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya saya dari majelis semua yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.